Selamat siang ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema Aku makin kecil, dia makin besar. Sebelum kita memulai pembahasan tema ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami berkumpul untuk membahas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan dan ibu-ibu yang mendengarkan sekalian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, tema yang sudah saya sebutkan tadi bahwa aku makin kecil, dia makin besar. Itu merupakan tema yang berbicara tentang pemahaman dan pengenalan akan diri, kedudukan dan relasi antara aku sebagai ciptaan dan dia, yaitu Allah sebagai pencipta. Kita tahu bahwa kita adalah manusia ciptaan dan pencipta kita adalah Allah. Namun demikian manusia seringkali lupa diri dalam pengenalan akan hakikat dirinya. Bahwa dia adalah ciptaan sebagai ciptaan, dia seharusnya sadar bahwa dia makhluk yang terbatas dan bergantung kepada penciptanya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari kita membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing yang mengarahkan kita untuk memahami tema kita, aku makin kecil, dia makin besar. Nats pembimbing diambil dari Yohanes 3, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah tema kita, seperti apa yang dikatakan Yohanes, aku makin kecil, dia makin besar. Sebagai pengantar tadi saya katakan bahwa manusia sering kali lupa diri dalam pengenalan hakikat dirinya. Bahwa dia adalah makhluk ciptaan, yang seharusnya sadar bahwa dia adalah makhluk yang terbatas dan bergantung kepada penciptanya. Namun manusia sering menganggap dirinya hebat, berkuasa dan tidak perlu bergantung, bahkan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah, pemazmur berkata, orang bebal berkata, tidak ada Allah. Tabiatnya selalu ingin menonjolkan diri, merasa lebih besar dan mengagungkan dirinya lebih dari yang lain, bahkan sama seperti Tuhan. Kalau kita belajar tentang kisah Nebukadnezar, dalam Daniel 4 ayat 30 dia mengatakan bahwa kerajaannya besar karena kehebatannya. Namun itulah manusia. Manusia selalu ingin dipuji dan disembah oleh orang lain. Dia ingin lebih berkuasa dari yang lain. Bahkan mengatur orang lain. Sehingga dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena itu manusia senantiasa ingin menyombongkan dirinya. Bahwa dia mampu untuk mengatur kehidupan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Baik untuk dirinya maupun dunia ini. Namun ketika manusia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikannya, barulah dia sadar
bahwa dia adalah makhluk yang terbatas dan mempunyai kelemahan, sehingga dia memerlukan pertolongan dan bantuan dari Allah. Seringkali kejadian atau peristiwa yang menyakitkan yang datang menimpa manusia, dan saya baru menyadarkan keterbatasan diri saya, keterbatasan manusia. Akan tetapi, ketika peristiwa yang menyakitkan itu telah berlalu, dengan secepatnya manusia kembali kepada sifatnya yang semula, yaitu melupakan kelemahan dan keterbatasan dirinya, serta menjadi angkuh kembali dan sombong kembali. Kita melihat lagi kisah bagaimana Firaun, ketika bangsa Israel diperintahkan keluar oleh Allah, namun Firaun tetap bersikukuh, sekalipun ketika dia di negaranya diberikan tulah. Ketika tulah itu terjadi, dia insaf dan sadar, mengakui kelemahan keterbatasannya. Namun ketika tulah berhenti, maka dia kembali menjadi angkuh dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menganggap bangsa Israel tetap menjadi budak mereka. Sama dengan peristiwa wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, telah menimbulkan banyak korban dan penderitaan bagi manusia, baik kematian maupun penyakit, di mana sampai saat ini manusia belum dapat mencegah dan mengatasinya, belum dapat menemukan antivirus yang dapat menyelesaikan wabah COVID, bahkan menemukan obat yang pasti untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit COVID ini. Melalui wabah COVID-19 ini, manusia kembali disadarkan akan keberadaan dirinya, akan kelemahan dan keterbatasannya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa ketika wabah COVID ini datang. Allah kembali membukakan mata manusia bahwa dia tidak dapat melepaskan dan menghindarkan dirinya ketika wabah ini datang. Allah ingin menunjukkan kepada manusia siapa manusia sebenarnya. Segala kehebatan, kesombongan, dan kemegahan dirinya yang dia miliki tidak ada artinya di hadapan COVID-19. Yang ada bagi manusia hanya perasaan cemas, khawatir, dan takut. Jangan-jangan COVID ini menyerang dirinya, jangan-jangan COVID ini melanda dan mengenai kepada diriku. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan manusia lupa diri? Kenapa mereka merasa diri penting, hebat, ingin berkuasa, dan sombong? Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa. Pada intinya manusia ingin sama dengan Allah. Bahkan kejatuhan iblis pun di dalam Yesaya 14, 12, 15 kita lihat bahwa manusia ingin sama dengan Allah. Sehingga tidak mau diatur oleh siapapun termasuk oleh Allah. Melainkan ingin mengatur dirinya. Dan jika mungkin bisa mengatur Allah sebagai pencipta kehidupannya. Manusia merasa diri penting, ingin berkuasa dan sombong. Karena manusia kadangkala tidak mengenal Allah yang sejati dan kehendaknya di dalam diri manusia. Ibu-ibu sekalian, faktor lain yang menyebabkan manusia lupa diri, merasa diri penting adalah karena dosa telah menguasai diri manusia, sehingga manusia tidak lagi mengenal diri yang sebenarnya, tujuan dan panggilan hidup. Untuk apa dia diciptakan? Untuk apa dia berada dalam dunia? Dan akibatnya yang terjadi adalah manusia lebih mengasihi dunia ini daripada Allah. Lebih memikirkan hal-hal duniawi daripada hal rohani. Lebih memikirkan harga diri, kehormatan, kekayaan daripada bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Manusia lebih takut dan bergantung pada dunia daripada Allah.
Bagaimana kisah daripada bangsa Israel ketika mereka ingin masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka 12 orang diutus, 10 mengatakan kita tidak bisa mengalahkan bangsa Kanaan, dan 2 mengatakan ayo karena Tuhan telah menyerahkan tanah Kanaan bagi kita. Dan akhirnya bangsa Israel tidak berani masuk ke tanah Kanaan karena melihat tadi adanya anjuran bahwa bangsa Kanaan itu besar-besar dan mereka sulit untuk dikalahkan. Padahal Allah sudah menganjurkan, sudah menyatakan mereka agar masuk dan pasti mengalahkan bangsa Kanaan. Manusia juga lebih mengutamakan kesenangan diri atau dunia ini daripada kehendak Allah, sehingga tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita kembali kepada bacaan yang telah kita baca tadi sebagai nats pembimbing yang telah kita baca tadi, kita akan belajar bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan Yohanes, bagaimana menyangkut dengan pengikutnya, yaitu bagaimana pengikutnya memandang Yohanes, dan bagaimana juga mereka memandang secara pikiran duniawi, dan akhirnya ada pikiran-pikiran terkait dengan persaingan karena menyinggung terkait dengan pikiran duniawi. Yang pertama, Yohanes di mata pengikutnya. Bagi para pengikutnya, Yohanes menjadi orang penting, orang yang berpengaruh dan terkenal. Karena apa? Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 5, Matius 3 ayat 5, menjelaskan bahwa dia, Yohanes, memiliki banyak pengikut, baik di Yudea, di Yerusalem, dan sekitar Yordan. Dan bahkan mereka menganggap Yohanes lebih unggul dari orang lain, bahkan termasuk dengan Yesus. Sehingga mereka mengatakan seakan-akan Yohanes itu lebih unggul daripada Yesus. Oleh karena itu, pengikut Yohanes ini berpikiran secara duniawi atau kedagingan. Pengikut Yohanes hanya memikirkan derajat dan kehormatan gurunya, serta keuntungan mereka. Hal ini tentu menimbulkan, secara duniawi akan menimbulkan keresahan, kecemasan, dan kekecewaan. Karena menurut mereka, Yohanes disaingi oleh Yesus. Akibatnya mereka merasa ketenaran Yohanes semakin merosot. Pengikut Yohanes berpindah menjadi pengikut Yesus. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa Yesus merebut ketenaran daripada Yohanes. Itulah pengikut daripada Yohanes yang mereka berpikiran kepada duniawi, yang berpikiran kepada materi, yang berpikiran kepada hal keuntungan bagi dirinya. Sementara kalau kita melihat dari bacaan tadi, bagaimana Yohanes memandang dirinya yang sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana Yohanes, dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu dan sadar diri siapa dia yang sebenarnya. Apa motivasi dan tujuan panggilannya. Sebagai utusan Allah yang mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Yesus, maka panggilannya adalah membawa pesan dari Allah untuk memberi kesaksian tentang Yesus agar dikenal oleh orang banyak dan bukan untuk mengenal dirinya sendiri. Yohanes sadar akan panggilannya untuk memperkenalkan dan memberitakan akan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat. Yohanes memiliki kesadaran bahwa Yesus adalah Mesias dan bukan dirinya. Karena berulang kali maka Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Ini menunjukkan bagaimana Yohanes sebenarnya adalah orang yang jujur, orang yang rendah hati. Dan Yohanes sadar juga bahwa Yesus adalah yang utama yang harus diberitakannya. Karena dia tahu bahwa Yesus lebih besar darinya. Oleh karena itu dia sendiri berkata bahwa untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 7, Matius 3 ayat 11, Yohanes 1 ayat 27, di sana dijelaskan
bagaimana kesadaran yang sangat tinggi dari Yohanes yang menyatakan kerendahan hatinya bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Dia merasa rendah di hadapan Yesus sehingga dia mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya. Itu menunjukkan bagaimana kerendahan daripada seorang Yohanes di hadapan Tuhan. Dan Yohanes, jika kita lihat dan kita baca tadi, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa motivasinya hanya menyenangkan dan membesarkan Yesus. Dia hanya sebagai sahabat dan bukan yang utama. Yohanes merasa bahwa dirinya bukan yang paling penting, tetapi Yesuslah yang paling penting. Namun sebaliknya Yohanes juga bersuka cita jika orang lain semakin mengenal Kristus dan datang kepadanya, karena dia adalah juru selamat dan pemilik mereka. Yohanes sadar dan dia bersuka cita karena pengikutnya datang kepada yang benar, yaitu kepada Yesus, pemilik yang sebenarnya daripada hidup manusia, dan bukan datang kepada Yohanes. Yohanes juga adalah orang yang pekerja keras, berani, serta penuh semangat, dan tidak mencari kehormatan bagi dirinya. Sehingga dia berani berkata bahwa dia semakin besar, saya semakin kecil. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kesimpulan yang dari bacaan yang kita baca tadi, kita dapat menarik beberapa hal poin. Yohanes tahu diri, mengenal dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan. Dia berkata bahwa Yesus lebih berkuasa atas dirinya, dan dia hanya sebagai seorang sahabat, serta tidak layak di hadapan Yesus. Yesus mengenal dan mengerti kehendak Allah pada dirinya, artinya dia menerima ketetapan Allah atas dirinya. Dia tahu tujuan dan panggilan diri dan hidupnya, yaitu sebagai utusan Allah untuk memuliakan dan membesarkan nama Yesus, nama Allah. Dia hanya hamba Allah untuk melayani, alat Tuhan untuk membesarkan namanya. Sama seperti kita juga adalah pena untuk mencatat kemuliaan Allah, sehingga Kristus dikenal orang banyak. Kita juga belajar dalam bacaan tersebut, Yohanes orang yang rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, bahkan dia tidak iri dan gila hormat untuk kehebatan-kehebatan yang mungkin banyak pengikut yang datang kepadanya yang beralih akhirnya kepada Yesus. Sehingga dari hal itu kita melihat bahwa Yohanes orang yang tidak gila hormat dan tidak iri atas keberhasilan, atas kebesaran daripada Yesus. Dan dia juga bersuka cita jika orang semakin datang kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya. Semakin percaya kepada Tuhan, bukan semakin mengandalkan dirinya. Oleh karena itu Yohanes puas jika Tuhan dimuliakan dan bukan dirinya. Dia merasa ketika pelayanannya Tuhan yang dimuliakan dan bukan untuk dirinya, maka dia merasa puas dan merasa bersuka cita. Itulah seharusnya panggilan gereja. Ketika gereja juga semakin memuliakan Tuhan dan bukan untuk membesarkan, meninggikan derajat daripada gereja di mana hamba-hamba Tuhan memimpin. Karena memang tujuan gereja juga hanya untuk mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan juga kita bisa melihat bahwa Yohanes adalah orang yang rela berkorban dan yang memiliki jiwa besar. Yang mematikan ambisi pribadi, tidak mau bersaing dan tidak memiliki iri hati, tidak mengharapkan diri sendiri menjadi pusat perhatian. Itulah peranan seharusnya menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dia harus rela berkorban dan memiliki jiwa besar dengan mematikan ambisi pribadi demi mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak mau bersaing ataupun tidak memiliki iri hati apabila keberhasilan seorang hamba Tuhan lain yang mungkin lebih dikenal daripada dirinya. Dan dia tidak mengharapkan diri untuk menjadi pusat perhatian, karena memang yang dia beritakan, yang dia khotbahkan, dia layani adalah Tuhan. Sehingga menjadi pusat perhatian seharusnya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itulah, dari Yohanes ini kita bisa belajar, dia semakin penting
dan saya semakin kurang penting. Dia semakin lebih utama dan saya biasa saja. Dia semakin dimuliakan dan saya semakin kurang mulia. Dan dia dimuliakan, saya bersukacita. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kalau kita belajar dengan tema aku makin kecil dan dia makin besar ini, maka ada makna yang terdapat di dalamnya. Bagaimana seharusnya hidup kita adalah untuk memuliakan dia dan bukan diri saya. Menghormati Allah dan menanggalkan kehormatan diri sendiri. Lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diri sendiri. Lebih menyenangkan Allah daripada dirinya sendiri atau dunia ini. Lebih mencari kehendak Allah atau daripada kehendak diri sendiri atau kekayaan atau kehormatan bagi dirinya sendiri. Karena memang panggilan kita adalah untuk Dia yang semakin besar. Dan juga bagaimana kita dalam tema aku makin kecil dan dia makin besar ini bermakna berarti kita lebih mementingkan aspek rohani daripada aspek duniawi. Artinya kita memikirkan sejauh mana hubungan kita kepada Tuhan. Sejauh mana pertumbuhan rohani kita, kekayaan rohani kita daripada kekayaan duniawi materi kita. Lebih mengasihi Allah lebih dari apapun termasuk dari diri saya sendiri. Karena apa ibu-ibu sekalian? Karena Allah begitu mengasihi hidup kita. Karena itulah dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Dia rela mengutus anaknya untuk menjadi korban untuk penebusan dosa kita. Itulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia dan akan diri kita. Juga bukan sekedar mengutus, bahkan Kristus telah mati untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan saya. Oleh karena itu, karena Kristus telah mati dan menyelamatkan saya, maka saya adalah milik Kristus. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dan Galatia 2 ayat 20. Sehingga hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus. Sehingga kita bisa mengakui, menyadari bahwa aku makin kecil dan dia makin besar. Namun, ibu-ibu sekalian, faktanya bukan sesuatu yang gampang. Namun faktanya juga kita bisa lihat bahwa manusia susah menjadi lebih kecil. Karena ada beberapa faktor yang membuat manusia itu susah untuk menjadi lebih kecil. Yang pertama, karena manusia itu tidak tahu diri. Bahkan menganggap Allah itu tidak ada, atau itu tidak penting. Bahkan menganggap Allah itu hanya sebagai penolong atau pembantu saya. Ketika saya butuh sesuatu, baru saya mengatakan Allah itu, saya minta pertolongannya. Karena saya merasa saya bisa mengatur dan mengontrol hidup ini. Sehingga saya merasa Allah itu tidak terlalu penting bagi saya. Dia ada kalau saya perlu. Dan menganggap Allah itu tidak ada. Yang kedua, manusia ingin sama seperti Allah yang berkuasa dan ingin dipuji. Sehingga dia bisa bermegah dan sombong. Itulah tabiat manusia. Sehingga susah untuk menjadi lebih kecil. Karena orientasinya sudah bersifat duniawi. Ingin bermegah dan sombong. Ingin menjadi pusat perhatian yang diutamakan. Dan bahkan ingin merebut kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, manusia susah menjadi lebih kecil karena apa? Manusia telah dikuasai dosa. Sehingga hanya bersifat keduniawian dan kedagingan. Artinya manusia hanya mementingkan harta duniawi dan harga diri atau kehormatan. Sehingga manusia itu selalu bersifat egosentris. Manusia yang berdosa membuat naturnya ingin merasa lebih besar dan dorongan dari dalam dirinya ingin lebih berkuasa dan dipuji. Akibatnya yang terjadi, ibu-ibu sekalian, adalah ada rasa iri hati seperti para pengikut Yohanes tadi, cemburu dengan orang lain, persaingan untuk lebih berkuasa, langsung berlomba, ingin merebut bahwa dialah yang lebih hebat daripada yang lain. Selalu mementingkan harga diri dan sombong dan angkuh.
Itulah akibat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan hasrat ingin lebih dikenal, ingin berkuasa dipuji, karena ukurannya adalah materi dan duniawi. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa dapat menerapkan prinsip, aku makin kecil, dia makin besar? Maka seperti Yohanes yang sudah kita jelaskan di atas tadi, yang saya sudah sampaikan tadi. Maka ada beberapa poin yang harus kita terapkan ketika kita ingin menerapkan prinsip aku makin kecil, dia makin besar. Yang pertama adalah mengenal siapakah aku. Kesadaran akan diri sendiri. Itu menjadi kunci yang pertama ketika kita ingin menerapkan prinsip aku makin kecil, dia makin besar. Karena apa? Ketika kita mengetahui siapakah aku, ketika kita sadar diri siapakah aku, maka kita akan tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Kita sadar makhluk ciptaan yang memiliki kelemahan. Kita sadar adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan. Kita sadar adalah makhluk ciptaan yang memiliki kekurangan dan kebergantungan kepada Allah. Oleh karena itu, aku tidak boleh memegahkan diri, karena memang kenyataannya ada kelemahan, ada keterbatasan, ada kekurangan di dalam diriku. Sehingga aku harus bergantung kepada penciptaku. Bukan saja aku adalah makhluk ciptaan, aku adalah makhluk yang berdosa. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang berdosa, yang akibatnya adalah kita akan dimurkai oleh Allah. Karena itulah Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa dia adalah manusia celaka karena dia akan dimurkai oleh Allah. Dia akan menjadi manusia yang binasa, yang akan dibinasakan oleh Allah ketika dia tidak menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa, yang butuh pertolongan. Aku adalah makhluk yang berdosa, seharusnya menyadarkan saya memerlukan pertolongan untuk diselamatkan. Itulah kesadaran akan siapakah aku, kesadaran akan diri, pengenalan diri yang butuh pertolongan untuk diselamatkan saya karena saya adalah manusia yang berdosa. Karena itu kita harus tahu dan sadar diri, serta rendah hati bahwa aku manusia lemah dan berdosa. Tuhan penguasa hidupku dan dia lebih mulia dibanding diriku. Karena itu keakuanku semakin berkurang, tetapi Tuhan semakin nampak dalam hidupku. Allah lebih penting dalam hidupku dibandingkan diriku. Dia telah mengasihi aku bahkan ketika aku masih berdosa. Karena itulah hidupku harus bersandar dan bergantung pada Tuhan. Dan fokus diri kepada Tuhan dan bukan kepada diri saya sendiri. Karena itu saya harus melakukan penyerahan diri kepada Allah. Karena itu kita juga harus bersyukur karena kita telah ditebus dan diselamatkan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip aku makin kecil dan dia makin besar? Yaitu apabila kita mengenal tujuan dan panggilanku. Sama seperti Yohanes yang mengenal panggilan dan tujuannya. Untuk apa aku di dunia ini? Alkitab jelas mengatakan bahwa aku diciptakan untuk memuliakan namanya. Sehingga dalam 1 Korintus 10 ayat 31, segala sesuatu apapun yang aku lakukan harus untuk memuliakan namanya. Tuhan dimuliakan. Bahkan dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa agar Bapa dikuduskanlah namamu. Artinya hidup kita, tujuan kita, hanya untuk mempermuliakan, menguduskan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mengenal tujuan dan panggilanku itu berarti saya harus bersaksi akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini bagaimana kita menjadi garam dan terang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, ketika kita mengatakan apa tujuan dan panggilanku, karena itu aku harus memahami tujuan hidupku untuk memuliakan namanya dan semakin membesarkan namanya melalui pengenalan akan Dia, Allah yang sejati yang mengasihi aku. Dan oleh karena itu aku pun menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, yaitu Yesus
Yang memang itulah yang telah menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita dibebaskan dari kecelakaan kebinasaan. Kita juga harus bisa memusatkan Kristus sebagai pusat hidup dan bukan diri sendiri. Menaklukkan diri pada Tuhan, di mana Allah yang berdaulat di dalam diri kita. Dan bukan kita lagi yang berdaulat akan diri kita. Oleh karena itu kita akan bersukacita jika banyak orang semakin mengenal Kristus dan bukan diriku. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap dan prinsip. Artinya kita memiliki pegangan hidup. Tanpa Tuhan, hidupku tak berarti dan celaka dan binasa. Sehingga tidak ada Tuhan dalam hidup ini kecuali Allah. Bukan materi, bahkan bukan diri saya, bukan kehormatan atau keagungan hidup saya. Tetapi Allah adalah Tuhan di dalam kehidupan saya. Menekankan sikap kerohanian jauh lebih penting dari sifat keduniawian. Meletakkan hati pada Tuhan dan bukan pada diri dan dunia ini. Atau kekayaan atau kehormatan. Menyangkal diri dan ikut Tuhan. Serta mengosongkan diri. Hidupku bukan untukku, tetapi untuk Tuhan. Itulah Galatia 2 ayat 19-20. Bagaimana hidup kita bukan untukku lagi, tetapi untuk Tuhan. Dan ada prinsip, kalau aku meninggikan diri, maka Tuhan akan merendahkan aku. Itu yang dikatakan dalam Lukas 14 ayat 11. Bahkan orang sombong dibenci Allah. Dalam Amsal 16 ayat 5. Dan awal kejatuhan manusia apabila orang itu adalah sombong dan meninggikan diri. Itulah Amsal 16 ayat 18. Dan memikirkan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Daripada apa yang saya mau. Artinya kita harus berani menaklukkan diri. Kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada kehendak diri saya sendiri. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian. Bagaimana menerapkan aku makin kecil dia semakin besar. Maka artinya kita harus semakin mengosongkan diri. Seperti Yesus mengosongkan dirinya demi kemuliaan Allah Bapa. Sama seperti Yohanes semakin merendahkan hati, maka kita juga harus semakin merendahkan hati mengenal diri dan Allah. Menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang terbatas, sehingga kita memiliki ketergantungan kepada Allah. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan celaka, tetapi mendapatkan penebusan dari Kristus. Kita mendapatkan anugerah yang begitu berlimpah dari Allah. Kita yang seharusnya binasa tetapi mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki dan keberadaan kita adalah karena anugerah Allah. Jadi apa yang harus kita megahkan? Tidak ada ibu-ibu sekalian. Dan kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita diciptakan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam mengerti kehendak Allah bagi diriku dan dunia ini. Itulah sukacita dalam hidupku. Jika Yesus semakin dimuliakan dalam diriku. Ibu-ibu sekalian, karena itulah tema aku makin kecil dia semakin besar. Kembali untuk mengingatkan, menyadarkan kita. Bagaimana hidup kita yang adalah penciptaan. Kita harus sadar bahwa kita sangat bergantung kepada pencipta kita yaitu Allah. Kita harus sadar bahwa kita mendapat pengampunan, sehingga kita harus semakin rendah hati. Dan semakin sadar bahwa keberadaan kita itu karena hanya anugerah Allah. Sehingga kita hidup harus mempermuliakan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita ini pun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan namanya. Karena itulah ibu-ibu sekalian, tema ini mengajarkan kita agar kita mengenal siapa diri kita, mengenal tujuan hidup kita. Dan bukan itu saja, kita harus mengenal siapa Allah yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan anugerah yang melimpah kepada kita. Dan tema ini juga mengajar kepada kita bahwa kita bukan bersukacita atas keberhasilan ataupun kehebatan saya. Tetapi saya bersukacita apabila Yesus semakin dimuliakan. Itulah kesukacitaan yang sangat terbesar dalam hidup ini. Dan itulah yang harusnya menjadi
pegangan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengatakan aku makin kecil, dia semakin besar. Aku manusia ciptaan yang terbatas. Aku manusia ciptaan yang berdosa. Tetapi dia yang pencipta saya adalah yang besar, yang mengampuni saya, menyelamatkan saya, bahkan mengasihi saya, sehingga saya terbebas dari segala dosa, sehingga bisa mendapat pengampunan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kita belajar seperti lilin. Ibarat lilin, di mana dia semakin habis meleleh karena ada api cahaya yang ada sumbu sehingga akhirnya melelehkan lilin tersebut, semakin berkurang dan pada akhirnya habis. Tetapi terang dan cahaya itu semakin menerangi. Itulah seharusnya hidup kita ini. Hidup kita ini seharusnya seperti lilin. Bagaimana kita semakin habis, tapi terang memancar di dalam kehidupan kita. Terang di dalam diri kita memancar kemuliaan Tuhan. Terang di dalam kita memancar untuk mengagungkan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata bahwa kita sudah menjadi berkat. Kita sudah bisa berkata, aku sudah menjadi terang dan garam seperti apa yang Allah inginkan. Dan pada akhirnya saya bisa bersuka cita apabila Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan di dalam diriku. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini, tema ini, mengajak ibu-ibu sekalian, mengajak kita sekalian, bagaimana menerapkan bahwa kita seharusnya semakin kecil dan Allah, Yesus semakin dimuliakan dan semakin besar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah diberitakan, itu mengajarkan kepada kami sekali lagi, mengingatkan sekali lagi kepada kami, bahwa seharusnya kami semakin kecil dan Tuhan semakin dipermuliakan. Dan itu biarlah menjadi pegangan di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Kami ingin mempermuliakan Tuhan dan bukan untuk diri kami sendiri. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.